Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin hari ini firmannya kurang enak. Kenapa bilang? Karena jangan hanya cari firman yang membuai-buai saja. Nats Alkitab harus digenapi. Itu kata firman Tuhan. Lukas itu yang berbicara adalah Yesus sendiri. Betul? Dan apa yang akan digenapi? Salah satu di antaranya adalah tak akan terjadi masa sukar di akhir zaman ini. 2025, 26, 27 dan berikutnya akan banyak masa-masa sukar. Dikatakan nanti bisnis akan banyak digoncangkan. Bahkan dikatakan satu cupak gandum harga 1 dinar akan terjadi. Artinya apa? Akan ada banyak krisis. Kita lihat sekarang di mana-mana, di seluruh dunia sekarang banyak PHK besar-besaran. Betul? Indonesia juga akan mengalami hal yang tidak mudah. Itu harus digenapi karena memang itu firman Tuhan, akan terjadi masa sukar. Bukan akan lebih baik. Bukan hanya bisnis, tapi juga rumah tangga akan banyak kehilangan anggur manis. Perceraian akan semakin meningkat. Perselingkuhan akan terjadi semakin meningkat. Ini gak main-main loh. Makanya hari-hari ini kalau engkau hanya ikut Tuhan, sebagai orang Kristen biasa, kita gak akan bisa tahan. Percayalah. Nah bukan hanya itu juga nanti. Dikatakan apa? Anak-anak akan banyak berontak. Berhadiah. Ini bahkan ada satu hal yang tidak main-main. Akan digenapi keadaan semakin sukar. Dan dikatakan bintang nanti sepertiga akan jatuh. Itu bicara tentang apa? Gereja hamba Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak doakan pendeta. Banyak doakan hamba Tuhan. Karena akan banyak hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Karena target iblis bukan kopral. Target iblis bukan sersan. Target iblis adalah bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kenapa? Karena waktu hamba Tuhan besarnya jatuh, pengikutnya akan banyak yang jatuh. Ini akan digenapin. Makanya hari-hari ini kalau engkau dan saya hanya biasa-biasa. Jangan bangga hanya sekedar datang beribadah. Karena iblis pakai ini akhir zaman ini. Apa nih? Saya kipas ya Pak. Enak gak Pak? Enak, bahkan ketiduran betul. Iblis kipas kita, yang penting kan lu masih ibadah. Yang penting kan lu masih cari firman. Yang penting kan lu masih baca Alkitab. Betul itu, tapi kalau hanya sekedar itu, engkau dan saya tidak akan tahan menghadapi masa sukar. Karena masanya bukan hanya sukar, sangat amat sukar. Ekonomi, bisnis, rumah tangga, gereja, anak-anak Tuhan semua akan digoncangkan. Kenapa Bu Indri? Karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Ini sudah dekat akhir zaman. Lihat peperangan di mana-mana sekarang. Bukan kebetulan loh sekarang peperangan Israel dengan sekarang yang terjadi. Bukan secara kebetulan, ini semua sudah tanda-tanda tapi tinggal tergantung kita. Nah pertanyaan, apakah memang Tuhan biarkan? No, Tuhan punya rencana tidak pernah jahat. Tuhan punya rencana selalu mendatangkan kebaikan. Hanya iblis gak mau. Mana buktinya? Kita akan mundur ke belakang sedikit tentang sejarah ya. Supaya kita bisa lihat ya. Kita rencana Tuhan bukan hanya sekedar Yesus lahir itu di bawah pohon terang. Ada kado, ada liburan, ada holiday. Bukan. Itu bicara tentang damai sejahtera. Tentang berita kesukaan bagi seluruh dunia. Rencana Tuhan dunia ini aman. Rencana Tuhan dunia ini damai. Rencana Tuhan keluarga-keluarga tenang. Rencana Tuhan bisnis-bisnis oke. Rencana Tuhan tidak ada masalah dalam dunia ini. Pertanyaan, apakah iblis mau? Perhatikan baik-baik. Iblis itu bukan iblis namanya kalau dia tidak pernah mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Betul. Makanya apa caranya? Dia intercept rencana Tuhan dengan dia kirim siapa? Raja Herodes. Ini bicara tentang apa? Ini Raja Herodes ini raja orang Yahudi loh. Ini orang yang tahu kebenaran. Hati-hati di tempat ini. Kalau engkau dan saya buka celah sedikit saja, kita kesannya ada di gereja. Kita kesannya ada pelayanan. Tapi ternyata kita adalah ante-ante si jahat. Dan ini siapa? Ini Raja Herodes. Dia bunuh semuanya orang-orang anak-anak kecil yang umur 2 tahun ke bawah. Kenapa dia bunuh? Supaya Yesus tuh gak pernah ada di dunia ini. Karena dia tahu umur Yesus hari itu. Kalau misalnya dibunuh semua 2 tahun, itu Yesus kurang lebih 2 tahun umurnya. Nah dia berusaha untuk menghancurkan, membatalkan rencana Tuhan. Pertanyaan, apakah rencana Tuhan gagal? Tahu kenapa gak gagal? Karena Tuhan bisa pakai. Walaupun iblis pakai pengusaha besar, pejabat negara. Tapi Tuhan hanya pakai keluarga tukang kayu, Maria dan Yusuf. Ini yang luar biasa. Makanya perhatikan baik-baik. Selama engkau ada dalam Tuhan. Selama kita tidak jauh-jauh dari Tuhan. Walaupun rencana si jahat mereka-reka yang tidak baik. Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan. Percayalah itu. Betul? Maka jangan takut dengan masa sukar. Memang ada masa sukar. Tapi engkau dan saya akan mengalami peluputan Tuhan. Nah dikatakan tadi. Siapa yang dipakai? Keluarga tukang kayu. Makanya hari-hari ini yang pernah kau bilang Bu Indri. Saya sudah kartu merah. Gak mungkin saya bisa dipakai oleh Tuhan. Karena hidup saya gak mungkin. Ekonomi saya pas-pasan. Pernah bangkrut. Hancur. Rumah tangga. Saya pernah masuk penjara. Apapun keberadaanmu Tuhan bisa pakai kita. Halo. Maka jangan pernah katakan aku tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Semua mau dipakai oleh Tuhan. Untuk menggenapi semua rencana baik Tuhan dalam hidup kita. Kan? Memang rencana si jahat untuk menggagalkan berita kebangkitan Yesus. Rencana si jahat menggagalkan berita kemenangan kita. Makanya banyak orang Kristen kena korbannya.
Saya hancur Bu Indri, saya gak mungkin bisa ditolong. Tapi lihat Yesus, dia pakai siapa? Perempuan pelacur, mantan 7 roh jahat. Lagi-lagi, dunia mengatakan kau kartu mati. Tapi Tuhan bisa pakai hidup kita. Nangkep gak pesan saya? Ibu Indri gak jauh beda dengan tadi yang perempuan yang kerasukan 7 roh jahat. Hidup saya tidak ada bagusnya sedikit pun. Sebelumnya, gila abis pol. Kurang apa dosa saya? Semua dosa saya lakukan. Tapi waktu engkau mau berubah, engkau datang pada Tuhan. Seperti tadi Maria Magdalena, itu udah kartu mati. Tapi waktu ketemu Yesus, Yesus hanya bilang, aku pun gak menghukum, tapi don't do it again. Ini bahasa yang luar biasa. Ini bahasa kasih yang luar biasa. Kalau dunia belum tentu, betul. Dia bilang sama kita, percuma nih, dia orang gak akan mungkin bisa berubah. Itu dunia, tapi Tuhan selalu berikan kita kesempatan. Oke, hari-hari ini kalau engkau pernah punya masalah, jangan takut. Tuhan sangat mengasihi kita. Tepuk tangan Tuhan Yesus.